Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Rumah Cerdas Energi. Akhir-akhir ini ya, badai panas menerpa seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Bandung. Hari ini saja saya cek temperatur siang hari tadi mencapai 30 derajat Celcius, cukup panas. Dan salah satu penyebab terjadinya panas secara bukan hanya di Indonesia, bahkan secara global adalah istilahnya global warming. Salah satu penyebab utama global warming adalah gas rumah kaca, yang salah satunya yang menyumbang terbesar selain dari metana adalah CO2. Dari mana CO2 itu berasal? CO2 itu sebagian besar berasal dari hasil pembakaran apapun, baik itu pembakaran batu bara, pembakaran di kendaraan, pembakaran ketika kita memasak, baik itu menggunakan kayu bakar, menggunakan minyak tanah, menggunakan gas, apapun hasil pembakaran pasti menghasilkan CO2 yang memang sangat memberikan sumbangsih yang besar bagi global warming. Oleh karena itu saya penasaran, ingin menghitung berapa reduksi karbon footprint atau reduksi karbon dioksida yang saya hasilkan dengan saya menggunakan teknologi panel surya, solar cooker maupun rainwater harvesting yang ada di rumah saya. Oke, langsung ke materi. Pertama, untuk panel surya, saya memasang panel sekitar 55 watt peak. Dan secara teori itu waktu efektif panel surya itu 4 jam ya per hari. Maka secara teori itu energi yang saya dapat harusnya sekitar 220 watt jam. Nanti banyak rumus fisika ya, tapi ini fisika yang sangat gampang sekali. Karena jujur saja sebagai engineer juga kita tidak terlalu tidak terlalu berspekulasi dengan rumus yang rumit dan sebagainya. Terkadang rumus sederhana pun sangat boleh kita gunakan ya. Ini rumus fisika yang mungkin bisa dipelajari di SMP atau SMA kelas 1 ya. Kalau zaman saya SMA kelas 1 tuh masih umum, belum dijuruskan IPA IPS. Jadi walaupun jurusan IPS harusnya mendapatkan materi ini. Energi real pemakaian ini ada saya beberapa load yang saya gunakan mengambil listrik dari panel surya, terutama lampu-lampu ya, karena panel surya saya sistem sederhana hanya untuk penerangan. Ini cukup rumus energi daya dikali waktu, jadi segampang itu, dikalikan jumlahnya gitu ya. Nanti dikali-kalikan terus dijumlahkan total, ternyata saya mendapatkan 211 watt jam. WH itu H-nya hour, dalam bahasa Indonesia jadi watt jam. Sehingga bisa kita tahu efisiensinya itu 211 ini dibagi teoretik 220 ya, sekitar 96%. Wow, too good to be true gitu. Untuk sebuah sistem panel surya bisa mencapai efisiensi sebesar 96%. Lalu untuk mengetahui reduksi karbon, saya harus tahu dulu penghematan saya berapa kWh per tahun gitu ya. Ini cukup diubah dari WH menjadi kWh, kan dibagi 1000 dikalikan 365 hari per tahun. Dan saya mendapatkan data dari ini ya. Ada sumber datanya bahwa 1 kg batu bara itu setara 2 kWh. Sehingga dengan saya menggunakan panel surya seolah-olah saya mengurangi pembakaran batu bara sebesar 38 kg. Ini diasumsikan 80% dalam batu bara itu karbon. Ini pakai rumus kimia SMA biasa ya. Reaksi stoikiometri, karbon tambah oksigen jadi CO2, segampang itu. Ini konsepnya bisa dilihat ya, bahwa massa dikali mr jadi mol, mol dibagi mr jadi massa ya, gitu-gitulah puter-puter ya. Ini tidak terlalu sulit, ini materi SMA kelas 1. Sehingga kesimpulan dari panel surya saya telah mereduksi jumlah CO2 sebesar 112 kg per tahun. Selanjutnya dari solar cooker, ini pengalaman saya. Biasanya untuk 3 liter air itu mendidih dalam waktu 1 jam. Dan biasanya waktu efektif untuk solar cooker itu sekitaran jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi 6 jam per hari ya. Kita hitung saja pakai rumus
Rumus fisika biasa M C P DT, di mana DT-nya itu kenaikan temperatur ya. Anggaplah ambiennya di 25 terus mendidih di 100 gitu. Pakai rumus MCP/DT aja ini dapat sekian kilokal per hari gitu. Panas laten saya anggap 0 karena asumsikan tidak ada di 100 derajat langsung kita hentikan gitu proses pemanasannya, sehingga tidak ada air yang berubah menjadi fase uap gitu. Sehingga dari situ saya bisa tentukan bahwa daya solar cooker saya ternyata sebesar 260 watt, cukup lumayan tinggi ya untuk ukuran solar cooker karena saya menggunakan tipe parabolik. Jadi rumusnya gampang, yang tadi kita dapat sekian kilokal diubah dulu jadi kilojoule ya, jadi joule kita tahu joule kali 4200 dibagi 6 jam kan 3600 detik gitu kan. Karena waktu efektifnya kan 6 jam. Nah, dari situ saya pun menghitung penghematan. Artinya per tahunnya saya dikali 365 hari ya. Setara dengan 492.750 kilokal. Dan saya dapat data dari sini ya. www.elgas bahwa LPG itu adalah 46 megajoule per kilogram, sehingga dengan energi yang saya dapatkan dari matahari itu setara dengan 14 tabung LPG 3 kg. Wow, cukup luar biasa ya, cukup menghemat. Dan ini standar LPG Indonesia, kandungannya biasanya 65% butana, 35% itu propana ya. Tidak boleh ada kandungan air seminimum mungkin. Sama ini pakai kimia SMA lagi stoikiometri ya. Pembakaran ini pembakaran propana, ini pembakaran butana. Dihitung kilogram kilomol lah, dibolak-balik seperti itu, didapat total CO2 yang saya reduksi per tahun mencapai 135 kg per tahun. Dan yang terakhir dari rainwater harvesting, saya asumsikan mendapatkan rata-rata 1 kubik ya selama musim hujan, anggap 180 hari per tahunnya, 6 bulan gitu. 6 bulan kan hujan di Indonesia. Kalau saya menggunakan sumur dengan kedalaman 30 meter, ini pakai rumus MGH saja sederhana, dengan efisiensi pompa biasanya rata-rata 80% dari sisi engineering ya. Maka saya butuh energi pompa sekian, dan kalau saya konversi ke kWh sekian kWh gitu ya. Lagi-lagi balik lagi seperti yang tadi di panel surya ya, sekian kWh itu setara berapa kilogram batu bara, ternyata setara dengan 9 kg batu bara, sama dengan yang awal. Yang panel surya juga batu bara itu anggaplah 80%-nya karbon, direaksikan menghasilkan sekian CO2. Jadi kesimpulannya dari rainwater harvesting saya mendapatkan sekitar 27 kg per tahun reduksi CO2. Sehingga total reduksi dari 3 teknologi yang saya terapkan di rumah ya adalah dari panel surya segini, dari solar cooker sekian, dan dari rainwater harvesting sekian. Saya mampu mereduksi 275 kg CO2 per tahun dari 3 teknologi yang saya terapkan di rumah, yaitu panel surya, solar cooker, dan rainwater harvesting. Belum lagi dari teknologi-teknologi lainnya yang sama-sama ramah lingkungan. Salah satunya saya ada biokomposter, di rumah juga saya ada pengolahan minyak jelantah, ada pengolahan sampah minimum asap. Tentunya itu juga jika diperhitungkan lebih banyak lagi sumbangsih CO2 yang saya reduksi per tahunnya. Saya mengajak kepada kawan-kawan semua untuk menggunakan energi yang jauh lebih bersih. Sekarang sudah mulai booming mobil listrik dengan harga yang cukup relatif bersaing ya. Wuling REV juga hanya sekitar 300 juta. Barangkali teman-teman juga tertarik dengan panel surya, dengan solar cooker, dengan rainwater harvesting. Mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengembangkan untuk sama-sama menjaga bumi ini menjadi tempat yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.